Hey ho, selamat bergabung kembali. Dan ini adalah teman-teman, kalau Pak Irwan Syahril menjabarkan konsep pemikiran KHD seperti layaknya tata surya, saya menganalogikan beberapa konsep pemikiran beliau dengan dunia masak-memasak. Bukan karena saya gagal move on dari Lord Adi atau karena suami saya seorang chef. Supaya lebih jelas benang merahnya, yuk kita simak adegan berikut ini. Aku berangkat ya sayang, masak yang enak ya. Siap, hati-hati ya. Suamiku biasanya pulang makan siang, berarti aku sudah harus beres masak jam 11. Masa iya suami pulang mesti bawa bawang? Ih, masak apa ya? Potong-potong dulu sayurannya. Ya, sebentar. Ada Jeng Asih, kirain siapa? Jeng Ida. Kita kondangan online yuk. Siapa yang nikah emangnya? Masa nggak nonton berita? Itu Lesti sama Bilar nikah, Jeng. Ibu-ibu kompleks mau adain kondangan online. Ayo atuh gabung. Ayah, dari tadi ngobrol aja. Saya lanjut ya, Jeng. Mau belanja kok jadi ngerumpis. Iya, Jeng. Saya juga mau lanjut masak. Saya pasti gabung nanti. Kalau ngelarin Jeng Asih mah gak ada habis. Aduh, sebentar lagi suami teh pulang. Sayuran belum siap dimasak, ikan belum dibersihin. Nah, adegan tersebut menggambarkan bahwa memasak adalah proses berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan konsep trikon yang pertama, yaitu continue. Teman-teman lihat sendiri, saat prosesnya dijeda, maka tidak ada hasilnya. Begitupun mendidik. Proses pendidikan berlangsung seumur hidup. Saat kita berhenti belajar, maka kita berhenti tumbuh. Asas trikon yang kedua yaitu konvergen. Bulgogi, sushi, steak, pizza, tom yum, dan masih banyak jenis makanan asing yang belakangan ini tenar di negeri kita. Belum lagi banyaknya pemuda kita yang menempuh pendidikan kuliner di luar negeri atau mencari pengalaman bekerja sebagai penggawa dapur profesional di luar negeri. Hal ini sah-sah saja dilakukan. KHD pun mempelajari ilmu mendidik dari sahabat-sahabat asingnya. Tapi tentu saja harus disesuaikan dengan pribadi bangsa. Ya, ini terkait dengan asas konsentris, di mana kita tidak serta-merta mengaplikasikan ilmu yang kita ambil tadi tanpa memilah-milah mana yang sesuai dengan kultur dan pribadi bangsa kita. Saya menyamakannya dengan selera. Apapun yang kita masak, dari manapun asalnya, pasti kita sesuaikan dengan selera kita. Oleh karena itu, muncullah jenis makanan asing yang dimodifikasi supaya lebih ramah dengan lidah lokal. Persamaan berikutnya. Mari kita simak adegan berikut ini. Ibu-ibu, selamat. Kalian adalah Grand Finalist MasterChef Bandarjo. Kalian siap untuk tantangan hari ini? Siap, Chef. Tantangan hari ini adalah mengolah ikan buntal menjadi steak. Kalian punya waktu 20 menit untuk melakukannya. Ikan buntal tuh apa ya, Chef? Hah? Kalian tidak tahu yang namanya ikan buntal? Gak tahu, Chef. Saya mah taunya ikan lele, ikan patin, ikan emas. Aduh, Sumi, kamu katro amat sih, ikan buntal aja kok nggak tahu. Memangnya kamu tahu? Ya tahu lah, ikan buntal itu yang biasa untuk bersihkan akuarium. Pasti kalian waktu Pak Jokowi kasih kuis nggak akan menang. Ya wajar lah, Chef. Desa kami ini jauh dari laut. Pasar juga hanya jual ikan yang tadi saya sebutkan. Betul itu, Chef. Jadi, bagaimana dengan tantangan hari ini? Diganti saja, Chef. Nah, ide bagus itu, Chef. Baik, kita ganti saja dengan
geprek. Kita masak ayam geprek aja, Chef. Jangan, Chef. Soto aja, Chef. Hele, Sum, itu kan karena kamu jualan soto, makanya kamu minta tantangannya soto. Kamu juga jual ayam geprek, makanya mau masak ayam geprek. Nah, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari Master Chef Bandarjo tadi? Ya, betul sekali. Bu Sumi dan Cek Nah tidak paham jenis makanan yang Chef Junet inginkan karena lokasi yang memang jauh dari pantai dan pasarnya tidak menjual bahan yang dimaksud. Hal ini seperti pemikiran KHD tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti disesuaikan dengan wilayah peserta didik baik secara geografis maupun kultural. Sementara kodrat zaman disesuaikan dengan tuntutan zaman. Ya, seperti dunia kuliner yang tidak henti berinovasi. Contoh nih, sekarang sedang tren yang namanya molecular gastronomy, yaitu penggabungan teknik memasak dan sains. Pendidikan juga tidak henti berinovasi, apalagi pada zaman pembelajaran daring seperti sekarang ini. Di satu sisi terpuruk, tapi di sisi lain ada banyak inovasi dalam metode pembelajaran. Kita lanjut adegan berikutnya. Mbak Yu, kamu kalau masak sup gimana sih? Kok bisa enak? Lah, ya masak sup kan sama aja, Jeng, caranya. Aku masak sup nggak pernah enak loh. Gak kayak sampean yang masak. Masa kentangnya belum matang, ayamnya habis. Gak enak deh pokoknya. Lah memang bahannya apa aja? Ya ayam, sayuran, bawang putih, bawang merah, lada. Sudah sama dengan yang Mbak Yu tulis pokoknya. Loh, kok bisa nggak enak? Cara masakmu gimana? Ya ayam dan sayuran kan dicuci, lalu dipotong-potong, lalu masukkan semua ke air biur dan matikan waktu mendidih. Hah? Masukannya bersamaan? Ya iyalah, kan biar praktis. Nah, teman-teman, Mbak Luna ini gagal total memasak karena dia tidak paham bahwa setiap bahan memiliki sifat yang berbeda. Kita harus mengenali sifat masing-masing bahan untuk menentukan teknik memasak yang tepat, sehingga hasilnya akan sempurna. Begitupun dengan mendidik. Anak membawa kodratnya masing-masing, yang membuat mereka unik dan berbeda. Tugas pendidik adalah memahami keberagaman tersebut untuk kemudian dapat menentukan pendekatan yang tepat, supaya anak tersebut sampai pada kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai peserta didik. Kalau KHD mengibaratkan guru sebagai tukang kebun, saya akan menganalogikan guru sebagai profesional chef. Di dapur profesional, seorang head chef adalah pemimpin dan teladan bagi tim yang dibawahinya. Dalam kesibukannya, dia harus tetap memotivasi dan memastikan setiap anggota timnya bekerja sesuai porsinya. Dan seorang profesional chef juga senantiasa memberi dorongan sehingga bersama dengan timnya, tujuan dapat diraih. Nah, mirip dong dengan semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayan. Seorang chef yang baik akan mengondisikan dapurnya dengan seksama, memastikan masakan apapun yang diolah akan matang dengan sempurna baik dari segi rasa maupun tampilan. Sehebat apapun seorang chef tidak akan bisa memaksa suatu makanan keluar dari kodratnya. Seperti halnya program Master Chef yang bertujuan mencetak bibit baru dalam bidang masak-memasak, begitupun program guru penggerak yang menjadi tungku penggemblengan supaya kelak di masa depan kita punya pemimpin yang menjadi motor perubahan. Jaya selalu pendidikan Indonesia.